Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ini Zinda Ramadhani dan rekan saya Lulu Maulia. Di sini saya bersama rekan saya akan menyampaikan bagaimana cara berkomunikasi secara interpersonal yang dilakukan antara bidan dan pasien. Untuk pemeran bidannya sendiri akan dilakukan oleh saya sendiri dan sebagai pasien akan dilakukan oleh Lulu. Baik, mungkin langsung saja berikut adalah bentuk komunikasinya. Assalamualaikum Bu Bidan, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Baik, silakan duduk Ibu. Ya, baik, terima kasih ya Bu Bidan. Sebelumnya apakah benar ini dengan Bidan Ines? Iya, benar Ibu. Baik, sebelumnya sebelum kita memulai amnesa ini, boleh saya tahu Ibu ini dengan Ibu siapa ya, dan Ibu bagaimana kabarnya? Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya, baik Bu Bidan, nama saya Lulu Maulia Metari. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya selalu merasa tidak enak badan. Saya juga sering merasa mual, muntah, dan juga lemas, mudah lelah meskipun memang saya tidak melakukan apa-apa. Saya juga sering merasakan sakit kepala dan kadang denyut jantung saya itu tidak teratur, kurang lebih rasanya itu seperti sesak nafas Ibu. Begitu Bu. Iya, baik. Kalau usia kehamilan Ibu sendiri sudah berapa bulan ya, Bu? Kalau tidak salah, 2 hari yang lalu itu sudah memasuki 7 bulan, Ibu Bidan. Sebelumnya, apakah sudah pernah melakukan pemeriksaan fisik saat antenatal? Sudah, Bu. Namun saya hanya melakukan pemeriksaan fisik sebanyak 2 kali, yaitu pada eh, trimester pertama dan juga pada trimester yang kedua. Dan bagaimana hasilnya, Bu? Apakah terdapat kelainan atau komplikasi lainnya? Alhamdulillah, Bu, kalau sejauh ini tidak baik-baik saja gitu. Namun ketika sudah memasuki trimester 3 ini baru mulai terasa gejala yang telah saya sebutkan tadi, Bu Bidan. Saya juga sangat khawatir apakah ini akan memberi dampak buruk terhadap janin saya nantinya. Dikarenakan sepengetahuan saya berdasarkan pengalaman melahirkan anak pertama itu dan juga pada umumnya bukannya mual muntah itu biasanya terjadi pada trimester 1 ya Bu Bidan. Sedangkan sekarang saya sudah trimester 3. Itu bagaimana ya, Bu? Iya, baik Bu Lulu, saya memahami kondisi Ibu. Kalau gejala mual muntahnya biasanya sering terjadi pada waktu kapan ya, Bu? Biasanya paling sering itu pagi, Ibu. Kalau dari riwayat keluar diri, apakah Ibu memiliki penyakit menurun atau penyakit menular, misalnya diabetes mellitus, HIV atau AIDS, tuberkulosis, jantung, asma, dan sebagainya, Ibu? Alhamdulillah, Ibu, kebetulan tidak ada dan juga saya tidak pernah menderita penyakit yang telah Ibu Bidan sebutkan barusan. Kalau riwayat pola makan Ibu sendiri bagaimana, Bu? Porsinya berapa? Makannya sehari berapa kali? Lauk pauk yang umum Ibu konsumsi jenisnya apa? Dan apakah Ibu pernah mengkonsumsi susu atau suplemen vitamin lainnya? Iya, Bu Bidan, untuk porsi sendiri saya biasanya makan 1 kali sehari, namun memang dengan porsi makanan yang banyak, sisanya saya biasanya lebih sering ngemil, Bu Bidan. Nah, misalnya saya hanya makan pada saat pagi hari saja dengan 1 piring penuh, dengan jenis makanannya seperti nasi, tempe, sesekali dengan lauk ikan, gitu, Ibu. Kalau untuk sayurannya atau kacang-kacangan, apa Ibu sering mengkonsumsinya? Kalau untuk itu jarang ya Bu Bidan. Saya sendiri kurang minat dan memang tidak selera untuk makan dengan jenis sayur-sayuran. Namun kalau untuk kacang-kacangan saya memakannya sesekali Bu Bidan. Baik, Bu Lulu, berdasarkan hasil amnesa yang telah dilakukan, Ibu ini mengalami gejala anemia, di mana anemia ini merupakan kondisi yang terjadi ketika tubuh Ibu kekurangan sel darah merah. Uh, Sel darah merah ini juga lebih rendah daripada batas normalnya. Kondisi ini dapat terjadi karena sel darah merah tidak mengandung cukup hemoglobin yang bertugas menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh, sehingga akibatnya ibu akan mengalami gejala-gejala seperti cepat merasa lelah atau lemah, kepala, dan kronisnya dapat menyebabkan sesak napas. Nah, gejala-gejala tersebut juga dapat terjadi karena organ di dalam tubuh itu tidak menerima oksigen dalam jumlah yang cukup. Sementara itu, fungsi oksigen di dalam tubuh ibu itu
sangat penting ya, diperlukan untuk melakukan aktivitas fisik, menghasilkan energi, bahkan jantung juga memerlukan oksigen untuk dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi perumpamaannya begini Bu Lulu, oksigen itu diibaratkan seperti bensin yang berfungsi menggerakkan seluruh aktivitas di dalam tubuh kita. Kalau tidak ada bensin, ya tubuh kita juga tidak bisa bekerja dengan optimal. Begitu Bu Lulu. Oh begitu, Bu Bidan. Aduh, saya jadi makin khawatir dengan janin yang dengan janin dan bahkan dengan kondisi saya sendiri gitu. Jadi bagaimana ya Bu? Ada cara untuk mengatasi hal tersebut tidak? Ya ada ya Bu Lulu, di mana ibu hamil itu memerlukan 27 miligram zat besi per hari. Sehingga untuk memenuhi jumlah tersebut, ibu harus banyak mengkonsumsi zat besi baik dalam bentuk maupun bahan-bahan alami seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan. Namun saran saya sendiri, karena ibu juga tidak berselera ya tadi mengkonsumsi sayur-sayuran, ibu bisa mengatasinya atau menggantinya dengan mengkonsumsi suplemen kayak zat besi saja ibu. Oh gitu, iya baik Ibu. Tapi saya bingung, kan jenis suplemen itu banyak ya Bu Bidan. Jadi saya harus memilih jenis yang bagaimana ya Bu? Kan banyak tuh. Jadi mungkin Ibu ada rekomendasi untuk suplemennya Bu? Iya, ada sih suplemen zat besi yang umum diberikan itu adalah jenisnya ferrous sulfate yang dikonsumsi 2-3 kali per hari. Namun sebagian orang mengalami efek samping dari konsumsi suplemen zat besi ini, seperti misalnya perut, diare atau konstipasi, nyeri hati, mual, bahkan warna tinja yang sampai berwarna gelap. Sehingga kalau ibu benar-benar ingin mengkonsumsi suplemen ini, sebaiknya ibu mengkonsultasikan terlebih dahulu sebelum mengkonsumsinya ke dokter. Begitu ya Bu Bidan. Baik, mungkin nanti saya setelah ini akan konsultasikan dulu ke dokter ya Bu Bidan. Iya Bu Lolo. Oh iya Bu, untuk mual muntah sendiri, kenapa ibu masih mengalaminya padahal sudah memasuki trimester ketiga? Karena mual muntah saat trimester ketiga itu disebabkan oleh produksi hormon progesteron alias hormon kehamilan yang semakin meningkat di tubuh ibu. Hormon ini menyebabkan beberapa otot di tubuh termasuk tenggorokan itu menjadi lebih rileks. Alhasilnya fungsi klep pada perut atau tenggorokan ibu menjadi semakin lemah, sehingga asam maupun sisa makanan yang masih berada di lambung ibu itu dapat kembali naik ke tenggorokan. Jadi ibu tidak usah khawatir lagi, insya Allah mual muntah ini akan hilang setelah hormon progesteron ini mengalami penurunan. Oh begitu, baik. Terima kasih banyak ya Bu Bidan. Alhamdulillah Bu Bidan dengan tadi menjelaskan seperti itu, saya jadi lebih paham gitu dan sedikit mengurangi rasa khawatir saya. Baik sebelumnya, saya pamit dulu ya Bu Bidan, akan konsultasikan suplemen yang tadi mungkin ya ke dokter. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Ya Bu Lulu, sama-sama, semoga ibu cepat sembuh juga. Baik, mungkin sekian komunikasi interpersonal yang dapat kami perankan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.